Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'zim, takrim yang mulia gure-gure Bandung yang berhadir baik di dalam maupun di luar masjid, dan jamaah sekalian yang mulia yang senantiasa setia untuk iktikaf menanti salat Isya insyaallah. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salatu wassalama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi pengajian masih dalam membahas Al-Quran Surah An-Nisa ayat 115. Yang lalu kita lihat di dalam tafsir Sawi, Hasyiah Sawi, Syarah Ala Jalalain. Kita lihat lagi tafsir yang lain malam ini, yaitu tafsir Khazin, dan juga kita bawa tafsir At-Tabari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Siapa yang menentang Rasul, maksudnya ayat ini bicara tentang orang yang sudah beriman kepada Rasul, sudah meyakini apa yang dibawa oleh Rasul, ternyata dia ini keluar, boikot, enggak jadi lagi cinta Nabi. Dia membatalkan diri untuk ikut Nabi, pilih jalan yang lain. Nuzilat fi Tu'mah. Ayat ini ada latar belakangnya turun pada kasus seseorang yang bernama Tu'mah. Kalau dalam tafsir apa satu lagi namanya Tu'mah bin Ubairaq. Beliau adalah seseorang yang pernah mengikuti Nabi. Innahu lamma saraka wa dhaharat alaihi sirqah kafiran murtaddan anid dini fa anzala azza wa jalla, turunlah ayat ini. Jadi Tu'mah bin Ubairaq pernah sekali dia itu mencuri pada masa Nabi, dia mencuri, wa dhaharat alaihi sirqah, terbukti, tertangkap, terbukti, dan diakui benar dia mencuri. Resiko orang mencuri pada saat itu sudah diterapkan potong tangan. Khafa ala nafsihi, lalu karena sudah ketahuan dan dia mengaku ada alat bukti, ketakutan, mengkot-kot, mentetet, tiputut, mendedet, beraya karena ketakuan daripada mencuri. Yang dia takuti adalah al-qata'u, potong tangan. Jadi siapapun takut ketahuan potong tangan itu karena mencuri. Maka di Arab itu yang namanya mencuri itu ya boleh dibilang sangat jarang terjadi karena besar sekali resiko. Kalau di kita tidak diterapkan seperti ini. Jadi yang mencuri paling-paling senyum-senyum saja, atau ikut punya napeng habis perkara adung puas sih. Jadi karena kurangnya sanksi. Jadi pelanggaran itu dalam hukum sosial, pelanggaran terjadi karena kurangnya sanksi, kurangnya hukuman. Dalam bahasa sekolah, kurangnya punishment yang dia berikan tindakan. Semakin kurangnya sanksi, maka pelanggaran semakin banyak terjadi. Semakin ketatnya sanksi, pelanggaran itu lampu merah. Apalagi ada orang yang tidak menggunakan helm sebagai kelengkapan berkendaraan, ketika diberikan sanksi
oleh pihak berwajib kepolisian, maka pelanggarnya tambah sedikit. Ibengah naik drop urung. Jadi yang lain pun menjadi ketakutan. Oh, hasilnya drop tu. Maka dia tidak berusaha untuk tidak melanggar. Tapi seandainya tidak ada sanksi, yang kata urang nak pakai helm. Karena ada sanksi maka berkurang. Karena itulah maka potong tangan yang ada di dalam ajaran Islam ini tujuannya adalah meminimalisir pelanggar itu sendiri. Jadi tu'mah ini ketahuan mencuri, dia mengakui, terbukti, tertangkap, dan dia merasa takut sekali dengan yang ingin dia rasakan sebagai tindakan. Faharaba ila Makkah kafiran murtaddan. Dia ini berkesimpulan mending jadi kafir sajalah. Tidak cuma-cuma Islamnya kau jaro. Mending dia ingin jadi kafir saja. Mending jadi murtad saja. Mending buat pikiran dia. Inilah menentang Rasul. Kemudian dia ini padahal sudah mendapatkan bimbingan dari Nabi, sudah ada petunjuk dia. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasul, yakni yaitu yukhalifuhu fit tauhid, mengingkari Nabi dalam masalah tauhid. Kayak puji dro ke kaphilau. Wal iman, menentang Nabi dalam kaitannya dengan iman, bukan lagi jadi simpatisan, malah jadi antipati kepada Nabi. Wa asluhu minal masyaqqah wa hiya kaunu kulli wahidin minhuma fi syakkin ghaira syakil akhar. Jadi karena dia ini menentang dari hal tauhid dan menentang dari iman, maka inilah yang paling menjadi masalah besar. Orang menentang dengan tauhid Nabi dan tauhid iman kepada Nabi. Lalu mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah siapa tadi tu'mah tadi mendapatkan petunjuk dari agama Islam, ay waddaha lahu tauhid, padahal dia sudah bertauhid dulu, wal hudud, dia sudah dijelaskan hukum-hukum dan dia sudah terima, artinya dia sudah pengikut Nabi di awal-awal. Wa dhahara lahu sihatul Islam, dan dia sudah mengakui kebenaran agama Islam. Hanya lantaran dia mencuri tadi, terancam dipotong tangan, maka dia ini berkesimpulan, hangku mah je ku mukmin, ku Islam yang koh jerawat, keluar dia dari Islam, jadi kafir dan jadi murtad. Kana wadzalika li anna tu'mah kana qad tabayyana lahu bima unzila fihi, padahal di awalnya itu tu'mah sudah mantap agamanya, sudah paham dia dengan Islam. Wa adhara min sirqatihi, lalu terbukti dia mencuri, ma yadullu ala sihhati dinil Islam, lalu dia tahu bahwa resiko mencuri adalah potong tangan, maka dia mengingkari Nabi. Fa'adar Rasul, seolah dia mengatakan Muhammad menyolaganya hukum Islam, hanya dah ikut drone ini. Inilah dia memboikot Islam, artinya menentang. Wa raja'a anil Islam, dan dia kembali berpaling dari Islam. Raja'an, balik belakang, membelakangi Islam, boikot, tak lagi jadi ikut. Apa yang dia lakukan? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan ia mengikuti jalan orang-orang yang bukan orang-orang mukmin, yakni wa yattabi' ghaira tariqil mu'minin, dia ikut yang bukan jalan orang mukmin. Wa ma hum alaihi minal iman, wa yattabi' ibadatal ausan, karena tidak mengikuti lagi jalan orang mukmin, ya otomatis apa saja yang menjadi aktivitas orang mukmin dia tidak ikut lagi. Berarti hanali, karena bunuh iman hanali kaku ibadah-ibadah yang tak berkah ju. Ya bahasa Aceh bungkuh barang.
Karungkuh orang. Cok silau. Nalom bahasa. Ti ando. Kageti ando. Karena ada tu orang kadang-kadang sudah sokmo wal brigen, hai le bubut. Hai kuatai boleh ti ando. Jadi Tu'mah bin Ubairak ini ti ando beragama Islam. Dan dia benar-benar sudah tidak mau lagi ada di dalam barisan orang-orang mukmin. Wa yattabi', lalu dia ikut orang-orang yang di luar mukmin, tentu sudah berlainan akidah dan tauhid. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami akan memalingkan kepada apa yang ia berpaling. Apa maunya dia? Kami kasih, kata Allah. Bahasa Aceh, kagla ke Islam. Seolah kekuli Allah, kagla ke Islam. Buka, buka raw ju. Lagi kata kagla ke udip. Jadi Tu'mah ini gelak, bosan dia dengan aturan Islam dan dia keluar. Ila matawalla fid dunya wa natrukuhu, dan kami biarkan dia. Biarisme, kata almarhum Gus Dur, biar aja dia di sana. Wa ma akhtara li nafsihi, biar saja dia berpaling apa maunya, apa yang dia pilih. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan menempatkannya di dalam neraka. Yakni wa nalzimuhu jahannama, kami akan menempatkan ia, memasukkan ia, memposisikan ia dalam neraka jahanam. Wa asluhu minas salla wa huwa luzumun nar. Nuslih ini dari apa maksudnya, luzumun nar, artinya kepastian. Allah sudah memastikan kasus Tu'mah ini akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Tetapi yang perlu kita pahami, ini adalah asbabun nuzul untuk Tu'mah bin Ubairak. Asbabnya itu latar belakang turunnya ayat. Bukan bermakna ayat ini tertuju kepada Tu'mah itu saja. Jangan nanti kita katakan, oh itu kan nggak kena kita, ini kan Tu'mah sasarannya. Tu'mah itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada kaidah rumus dalam memahami ayat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Allah kan tidak sebut-sebut nama Tu'mah tadi. Tu'mah ini sebagai latar belakang, tapi kan tidak disebutkan nama Tu'mah dalam ayat ini. Kan nggak ada disebut wa nusli tu'mata jahannam, nggak disebut nama dia. Cuman latar belakangnya turun karena kasus dia. Jadi walaupun ini Tu'mah sebagai latar belakang turunnya ayat, tapi ayat ini bukan hanya untuk Tu'mah, untuk kita juga, untuk semua. Sama seperti turun ayat, seperti dalam tafsir Sawi disebutkan, ketika Abu Sa'labah pelit, tidak mau keluarkan zakat, turun ayat khud min amwalihim, ambil zakatnya itu. Untuk Sa'labah disuruh ambil zakat. Ayat itu turun asbabun nuzulnya kasus Sa'labah dalam kitab tafsir Sawi. Jangan dipikir nanti kita nggak usah kasihlah zakat. Kenapa? Kan zakat itu disuruh ambil sama Sa'labah saja. Kita kan bukan Sa'labah. Ayat itu berfungsi untuk semua. Jadi inilah ada kaidah dalam hukum, al-ibratu bi umumil lafzi. Pokoknya kalimatnya itu untuk umum, tidak dibilang untuk Tu'mah, tidak dibilang siapa-siapa, untuk semua. La bi khususis sabab, bukan karena persoalan khususnya kasus itu. Kasus itu hanya untuk membantu kita memahami saja. Jadi asbabun nuzul itu untuk membantu kita memahami ayat. Kalau tidak ada asbabun nuzul, apakah ayat itu tidak turun? Ya turun juga. Karena duluan ada ayat dengan ada kasus. Ini yang harus dipahami lidahnya. Jangan dibilang
Oh, ini ayat ni turun ni gara-gara Tok Mah ini. Andainya Tok Mah enggak kayak gitu kan enggak ada ayat ni kan menang. Ayat sudah ada di Lauh Mahfuz. Cuman Allah turunkan agar mudah dipahami oleh hamba. Settingnya dengan peristiwa ini. Jadi ayat tinggal ikut turun hagai. Demikian juga hal-hal yang lain. Makanya asbabun nuzul itu bukan hukum dia. Apa juga asbabun nuzul? Untuk membantu kita memahami. Dengan adanya cerita asbabun nuzul kan lebih cepat tangkap kita memahaminya. Itulah asbabun nuzul. Sudah. Kemudian wa nuslihi sudah saya jelaskan tadi, wasaat masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, yakni bi'sal marji' ilan nar, seburuk-buruk pengakhiran, seburuk-buruk tempat kita berakhir ya di dalam neraka. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dijelaskan lagi oleh Imam Khazan, maksud daripada mengikuti yang bukan jalan orang mukmin, zalika li anna tiba'a ghaira, saya ulangi, li anna tiba'a ghairi sabilil mu'minina wa hiya mufariqatul jamaah haramun. Orang yang memboikot jalan orang mukmin, tidak ikut lagi dia para sahabat, tidak ikut lagi para mutaqaddimin, para mutaakhirin, tidak ikut lagi mujtahidin, udah tak mau lagi dia ikut jalan orang-orang mukmin. Ini namanya mufariqah. Ini namanya memilih jalan lain, boikot artinya. Haramun, dan itu adalah haram. Kita jangan menganggap bahwa saya enggak mau cocok dengan sahabat Nabi. Itu haram. Saya enggak mau cocok dengan imam mujtahid. Haram. Saya enggak mau cocok dengan orang-orang mukmin. Haram. Karena mereka adalah sebagai jalan yang oleh Allah mau nyuruh kita mengikutinya. Maka harus diakui. Jalan orang-orang mukmin itu adalah jalan yang oleh Allah menyuruh kita untuk mengikuti. Di sinilah kenapa kita wajib ikut sahabat Nabi, karena sahabat Nabi orang-orang mukmin. Di sinilah kenapa kita harus ikut imam mazhab, karena mereka orang mukmin yang menguraikan hukum-hukum secara mutlak. Yo ayatnya yo betul yang lego. Benar dalil ikut mazhab, ilmu kena pikiran mufid. Pada pegang pikiran imam mujtahid, di dalam otaknya itu adalah cahaya ilmu. Dalam pikiran kita, dalam otak kita enggak sama. Jadi ini ayat yang membuktikan kita harus ikut jalan orang-orang mukmin. Termasuk di sana ada mazhab. Maka banyak ditulis oleh ulama-ulama sunni itu bahaya tidak bermazhab. Dia urang jauh Medan, hana pernah na jalan lawan di no karena jalur karena rute dah ada GPS. Kata raba-raba jo ho raba ana mun tak pilih boh limeng menteng. Menyohana dateri boh limeng, dah cok boh limeng, dah tiak lember, bah belimbing tu, cok lember. Karena kita tahu belimbing, buah belimbing itu, maka kita yang kita pilih adalah buah belimbing. Mamanya boh limeng hana tu di saya tiak lember aja. Wah yang nak yuk pak, run juga nak. Harus beda. Bahasa Aceh harus beda. Udah pegah, mohon maaf mungkin kurang layak. Berbeda pisang saleh dengan dulu. Artinya apa? Ada yang membedakan derajat kita dengan derajat orang-orang yang Allah mengakuinya untuk kita ikuti. Innama yashallaha min ibadil ulama. Ulama itu diakui. Persoalan ditanya siapa orangnya itu relatif. Tapi ulama itu diakui. Eksistensinya dalam Al-Quran diakui oleh Allah. Allah mengakui ulama, baik terutama karena diakui ulama. Cuman jangan ditanya ulama itu orangnya yang mana.
karena ada kriterianya sendiri. Jalan orang-orang mukmin juga diakui oleh Allah, jangan kita tidak mengakui. Maka di sana ada yang namanya nanti mengarah kepada ijma' muslimin. Kita baca lagi. Jadi memboikot orang-orang mukmin itu haram. Fawajaba ayyakuna tiba'u sabilal mu'minina. Mesti kita ini mengikuti jalan orang-orang mukmin. Waluzumi jama'atihim, kita mesti selaras dengan jamaah, artinya dengan orang-orang mukmin. Ada sahabat, kalau ada ijma' sahabat diikuti ijma' sahabat. Kalau ada ijma' mujtahid diikuti ijma' mujtahid. Tidak boleh kita kontraproduktif dengan pikiran mereka. Hanjik kontra pikiran dengan sahabat, hanjik kontra pikiran dengan imam mujtahid, sebab ilmu ini mereka yang menyebarkan. Karena itulah maka dalam hukum fiqih wajib ikut ijma'. Ayat ini juga pakainya, wajib ikut ijma', karena ijma' itu jalan orang-orang mukmin. Wajiban sebut oleh Imam Al-Khazin, wajib, tidak bukan main-main. Wadzalika li anna Allah Ta'ala al-haqal wa'id biman yushaqiqir rasula wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kalau ditanya kenapa kita wajib mengikuti jalan orang-orang mukmin, misalnya pertanyaan itu, dijawab, karena kalau kita tidak ikuti jalan orang-orang mukmin, kita diancam oleh Allah, wa yuslihi jahannam tadi kan? Oh, diancam oleh Allah macam-macam. Kalau diancam berarti kita salah, maka diancam oleh Allah. Sama dengan yang tidak selaras dengan jalan orang-orang mukmin, mulai daripada sahabat, ada pegah Nabi le, nyati Allah dan Rasul, sahabat, tabi' itu harus selaras, harus seirama. Ya, walaupun terjadi perbedaan, beda itu bukan salah. Ini jangan menentang, beda itu bukan salah. Imam mujtahidin 4 mereka beda bukan salah, karena tidak dilarang beda. Yang dilarang apa? Berseberangan. Mau ke Medan, naik mobil apa saja, yang penting mobil itu ke Medan. RBT aja nak Medan hai. Tembung-tembung. Simpang tu, puntet, udah gudung, onjak Medan. Ngapun jak ngan RBT. Dia sihnya memang kan salahnya karena yang bedanya. Tujuan kan dekat Medan. Gudung lo gede Pangmuli ya. Pangmuli betul RBT. Kan pro RBT. Ya, tapi kalau RBT langsung ini sambung-sambung boleh saja, itu beda. Ada orang langsung stop langi mentas pohon 6 atau Medan, sama-sama jalan toh yang pilih mah perlu mudah pada RBT kemenang juga. Tapi yang hanjut yang tak bisa, dia mau ke Medan waktu stop moto sigli benda nya ya hanjut on ya Medan motor gede hang setup orang Medan, jadi setup motor jak sigli benda Aceh, itu namanya kontra, salah. Kalau beda tidak masalah, kalau salah ini baru bermasalah. Jadi yang diterapkan oleh orang-orang mukmin itu menjadi rule, menjadi rambu, menjadi hukum bagi kita. Maka ada yang namanya ijma' sahabat, ijma' mujtahidin, itu mesti diikuti. Kalau tidak diikuti, maka Allah mengancam kita, al-haqqal wa'id. Allah hubungkan dengan ancaman. Bimay yushaqiqir rasulah, siapa yang Allah ancam, yang tidak mau ikut Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan yang tidak ikut orang-orang mukmin, gancam. Ya, mina pertanyaan, wajib ikut sahabat, wajib ikut mujtahidin, wajib. Di sinilah waluzumu jama'atihim wajiban, maka berada di dalam jalan mereka itu sebuah kemustian. Fasabbata bihadza anna ijma'al ummah hujjatun
Oleh karena itu, maka kesepakatan atau yang namanya ijma atau bahasa umum konsensus itu wajib diikuti. Konsensus ulama, ijma ulama, dan itu menjadi hujjah, salah satu dalil hukum. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas wajib ikut. Bolehkah kita enggak ikut ijma? Tidak boleh. Kalau tidak boleh ikut, kalau kita enggak ikut ijma, apa resikonya? Diancam oleh Allah dalam ayat ini, An-Nisa 115. Jadi kan panjang ceritanya. Jadi kan udah berah ikut mazhabnya suka-suka kita. Kan harus dirunut dulu latar belakang permasalahan. Kadang ada pertanyaan. Baik, menurut saya mungkin ada misalnya orang yang ingin menanyakan, ada biasa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Dino selama banyak mati-mati atau penceramah mempermasalahkannya asal satu akidah ikut upaya berikutnya. Sedangkan ada wajib bermasalah. Hukumnya gimana? Hukum tanya tentang bukti. Sedangkan kalau yang jelaskan tanya wajib tidak bermasalah. Yang nanti beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi akidah ini kan lebih luas persoalan daripada muamalah. Akidah lebih umum sifatnya, dan akidah itu tidak boleh ada versi yang berbeda. Akidah, ahkamul i'tiqadiyah itu bukan ranah perbedaan mazhab, bukan ranah perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam hal akidah kita tidak boleh beda pendapat. Kalau sudah beda itu bukan beda lagi namanya, memang ta'arud namanya, kontradiktif. Jadi dalam akidah tidak boleh beda. 4 imam mujtahidin itu tak ada satupun yang berbeda akidah. Akidah Imam Syafi'i sama dengan akidah Imam Hambali, sama dengan akidah Imam Malik, karena di sana tidak ada perbedaan. Sedangkan bagaimana dengan mengikuti salat, maka diatur dalam hukum, yaitu babul qudwah, bab tata cara, mekanisme, prosedur, kaifiyat saling mengikuti imam. Selain daripada Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau dua masjid itu disepakati tidak mempersoalkan mazhab, disepakati itu seperti orang naik haji. Siapa imam di sana di Masjid Haramain itu terserah, maka yang lain sah mengikuti. Tetapi di luar daripada itu, dalam garis-garis fiqih diatur. Contoh, yang menganut mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah sama dengan tidak sah Fatihah. Tidak sah Fatihah sama dengan tidak sah salat. Kalau yang imam kita yang tidak membaca bismillah pada Fatihah dalam pemahaman dan yang diiktimadkan dalam Syafi'i, tidak sah salat kalau yang tidak baca Fatihah. Kita ikuti dia yang tidak baca Fatihah, sama dengan kita ikuti yang dalam ilmu Syafi'i itu tidak sah salat. Sama dengan kata ya ikut urung hentah sembahyang. Karena itulah tidak boleh ikut tidak namanya. Tidak boleh saling
mengikuti. Kita tidak boleh ikuti. Bukan tidak membaca bismillah. Oh, saya ulangi, bukan tidak jihar bismillah. Tidak membaca. Siapa yang tidak membaca bismillah, diyakini tidak membaca bismillah, kita yang Syafi'i tidak dibenarkan mengimami, mengikuti imam pada dia. Karena yang kita yakini Fatihah itu wajib ada bismillah. Selain daripada Haramain. Kenapa selain daripada Haramain? Karena tidak ada masjid pilihan lain. Ada enggak Masjidil Haram kalau bukan itu? Enggak ada. Maka di sana tidak lagi masalah. Ada enggak Masjid Nabawi yang bukan masjid itu, Masjid Nabawi sekarang? Kecuali ada pilihan Masjid Nabawi lain. Saya enggak pergi Masjid Nabawi yang di Madinah, mau saya pergi yang di Kufah. Enggak ada juga, cuma satu. Karena itu tidak ada pilihan, maka di sana diistisna, dikecualikan, tidak ada persoalan campur baur mazhab di dua masjid itu. Sedangkan di masjid yang lain dapat dipilih. Waktu tanya udah Jawarab ini udah sembayangnya mbak masjid di seputar itu yang bukan di Haramain itu ada bismillahnya. Cuman mereka tidak jihar seperti kita karena bukan bermadhab Syafi'i. Kebanyakan di sana adalah bermadhab Hambali. Ada baca itu. Kalau kita mau tes ada baca, lebih lihat di YouTube lebih bisa dilihat. Pasti kedengaran tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahnya tadi kedengaran. Kenapa lebih mudah didengar di YouTube daripada kita hadir ke sana? Kita hadir ke sana jauh dengan mikrofon. Ketika direkam di YouTube itu rekamannya dekat dengan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Siduh kita dengar. Alhamdulillah. Berarti ada baca. Itu sudah tidak masalah. Ini memang yang berpendapat tidak wajib baca bismillah. Yang tidak wajib baca bismillah itu tidak salah dalam mazhabnya. Mana salah kan? Ahlus sunnah wal jamaah itu. Tetapi berbeda dengan mazhab Syafi'i misalnya. Maka rumah besarnya adalah i'tiqad yang benar. Perbedaan tadi ditolerir dalam agama. Kenapa ditolerir? Karena mereka mujtahid mutlak. Apa maksud mujtahid mutlak? Mereka membahas Al-Quran langsung di ayatnya, membahas hadis langsung di hadisnya, tidak pakai referensi yang lain. Kalau kita kan pakai referensi. Kalau kita begini, mau membuat, saya mau menjelaskan tentang tata cara sembahyang. Kan ditanya orang, baca buku mana? Buku itu. Baca kitab mana? Kitab itu. Itu namanya referensi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dia tidak mengambil orang punya, tapi langsung mujtahid mutlak. Dialah sebagai narasumber. Kalau kita kan terus kutipan. Nah, itulah pengertian mujtahid mutlak. Maka orang yang mujtahid mutlak itu ketika dia berijtihad ternyata benar di sisi Allah, Allah yang Maha Tahu, dia dapat 2 pahala. Jika ternyata salah, Allah juga yang Maha Tahu, dia mendapat 1 pahala. Sebab tidak ada di sana tujuan yang ada pada mereka itu untuk salah, tidak ada sedikit pun tujuannya. Jadi begitu ya. Ya. Waalaikumsalam. Kita orang Islam mengikuti imam-imam dan ulama, tapi kadang-kadang Ustaz dalam pelaksanaan sehari-hari agak melenceng. Itu walaupun yang disebut aliran sesat, itu yang pertama Ustaz. Kemudian ini masalah fatwa dari Ustaz sampaikan tadi. Kalau kita tidak mengikuti fatwa ulama, berarti kita diancam dalamnya. Kita lihat sekarang fenomena banyak mafia-mafia narkoba itu orang-orang Islam. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
pekerjaan salah harus dipisahkan dengan persoalan iktikad yang salah. Boleh jadi orang yang aliran sesat itu ada sisi yang dia berbuat sama saja, aliran sesat, sembahyang sama azid. Sesatnya dari segi faktor akidahnya, dari segi sama beribadah sama secara luar, tapi akidah dengan ibadah tidak bisa diterima. Tidak bisa dipisahkan. Enggak ada di akhirat nanti pintu surga khusus kepada yang benar akidah. Untuk pintu surga khusus kepada yang benar ibadah. Pintu surga khusus yang benar akhlak. Enggak ada. Menyatu dia semua. Rusaknya akidah berimbas kepada ditolaknya ibadah. Misalnya ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia ada sembahyang kena masjid jami, mohon maaf, misalnya ada orang di luar muslim. Dia ada kena sembahyang, tak sama aja tengok sembahyang sih. Apakah dia diterima itu karena sama ibadatnya? Tidak diterima lantaran tidak sama akidah. Maka Islam itu al-islamu aqidatun. Al-islamu itu akidah wasyariah, kata Mahmud Shaltut. Islam itu dibangun atas akidah dan atas ibadah atau syariat, tidak boleh berseberangan. Tidak ada istilah benar akidah salah ibadah atau salah ibadah benar akidah, tidak bisa, harus paket dia itu. Kemudian apa tadi, ganja apa? Masalah narkoba, fatwa ulama hukumnya halal, tapi banyak umat Islam yang jadi mafia narkoba. Ya, karena banyak mafia lah maka difatwakan. Seandainya semua orang sudah tahu sendiri narkoba itu haram, sudah tahu sendiri. Nah, kamu kenapa narkoba? Dilarang Allah. Semua orang bilang dilarang Allah. Perlukah fatwa? Nggak perlu lagi. Kenapa keluar fatwa? Fatwa adalah untuk membackup jangan sampai timbulnya pekerjaan haram. Maka buka fatwa. Fatwa itu dalam bentuk lain fatwanya kan peringatan keras daripada kajian hukum untuk difatwakan. Kenapa? Karena terjadi dalam masyarakat. Sekira tidak terjadi, fatwa pun tidak dibuat itu. Karena fatwa dibutuhkan karena ada peristiwa pelanggaran. Karena ada pelanggaran, maka lahirnya fatwa. Seperti fatwa bagaimana hukum memandikan jenazah mayat yang positif COVID. Nah, ini kan sedang digodok fatwa oleh MPU. Bagaimana nanti? Itu fatwa. Kenapa? Karena ada peristiwa. Dulu nggak ada COVID, nggak ada fatwa. Mana tinggal MPU. Sekarang ada di macam-macam perjudian, ada syib dan sebagainya. Difatwakan itu. Ada pun anda mengkali orang kau leka. Selalu ada persoalan baru. Lahir fatwa ada ke ada oleh yang kadang pun alam kejadian. Jadi fatwa itu momentum dia sesuai dengan momen. Jadi fatwa itu untuk membimbing umat. Ya. Betul. Ya, baik. Jadi demikian, boleh diulang lagi nanti di rumah. Khazan jilid 1 halaman 598 juga di tafsir Tabari. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.